Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku kelas 10 SMK Negeri Pasirian, dimanapun kalian berada, saya Pak Angga doakan mudah-mudahan sehat selalu, orang tua juga sehat, dalam keadaan baik-baik semuanya. Ini berkaitan dengan KBM pembelajaran, karena ini di masa COVID-19 atau Corona, maka terpaksa pembelajaran kita lakukan dengan sistem daring atau dalam jaringan. Begini anak-anak, dalam satu semester itu ada beberapa bab yang harus kita pelajari ya. Maka dari itu saya akan membuat beberapa kali pertemuan dengan menampilkan penjelasan saya terkait beberapa materi itu ya. Ini adalah pertemuan yang kedua atau ketiga ya. Kita akan membahas dengan judul meraih kedamaian dengan mujahadah an-nafs, husnudzon dan ukhuwah. Ada 3 poin ya yang akan kita bahas ya. Saya rencanakan 3 poin ini ya, ini selesai dalam 3 kali pertemuan. Syukur-syukur bisa lebih ya. Bisa cepat gitu anak-anak ya. Kalian sudah mendownload atau mengunduh buku panduan kalian yang sudah saya share di pertemuan sebelumnya. Silakan itu dibuka di halaman 23, itu ada yang berjudul meraih kedamaian dengan mujahadah an-nafs dan husnudzon dan ukhuwah. Nah, harapannya kenapa kita mempelajari ini? Yang pertama, saya berharap kalian semua itu bisa membaca surat-surat yang ada di bab ini. Yang diantaranya di situ ada surat Al-Hujurat ya, ayat 49 atau 12, dan juga ada hadis-hadis yang mendukung terkait dengan pembahasan ini. Kita hidup itu tidak sendiri, kita butuh orang lain ya, gak dewian, butuhkan orang lain di sekitar kita. Nah, maka dari itu perlu, kiranya sangat perlu kita mempunyai sikap yang mulia atau sikap yang baik ya. Di antara pembahasan yang barusan yang saya sebutkan, Pak Angga sebutkan, mujahadah, terus husnudzon dan ukhuwah, itu termasuk salah satu dari beberapa sifat atau sikap yang terpuji. Saya kira dari 3 pembahasan itu sudah tidak asing bagi kalian. Sudah pernah mendengar ukhuwah itu apa, husnudzon itu apa, mujahadah itu apa. Ini adalah satu rangkaian ya, satu rangkaian yang tidak bisa dilepaskan ya, semuanya berkaitan, semuanya nyambung ya, nggak terputus, jadi ada kelanjutannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu yang berkaitan dengan mujahadah an-nafs ya. Bukan mujahadah an-nafs, tapi kita membahas terkait dengan itu dulu, husnudzon. Husnudzon itu apa? Tahu kan?
Coba kalian ingat-ingat husnudzon itu apa? Ada lawan katanya husnudzon. Lawan katanya adalah suudzon. Suudzon itu berprasangka buruk. Nah, itu suudzon. Kalau husnudzon itu apa? Berarti berprasangka baik. Nah, kalau berkaitan berprasangka ini berarti berkaitan dengan hati kita dan otak pikiran. Kita diingatkan oleh agama ya untuk menjauhi prasangka buruk atau suudzon dan mencari-cari kesalahan orang lain sesuai dengan sesuai dengan hadis Kanjeng Nabi yang berbunyi anil akhraji qala Abu Hurairah ya surah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadisi wala tajassasu wala taba'adu wa kunu ikhwana rawahu Bukhari. Kanjeng Nabi itu dawuh bersabda kepada kita, jauhilah oleh kalian apa yang dijauhi? Prasangka. Sebab prasangka itu adalah ungkapan yang paling dusta. Dan janganlah kalian mencari-cari aib orang lain. Jangan pula saling menebar kebencian. Dan jadilah kalian orang-orang yang bersaudara. Ini salah satunya. Hadis lain ada saat itu Kanjeng Nabi bersabda kepada para sahabat waktu itu. Kanjeng Nabi tanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa itu ghibah? Ya, ini yang berkaitan. Ghibah itu rasa-rasa. Ya, ghibah itu rasa. Apa kata sahabat? Yang tahu terkait dengan ghibah itu hanyalah Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Terus Kanjeng Nabi melanjutkan perkataannya, ghibah itu yaitu engkau menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh saudaramu. Jadi kita menyebutkan sesuatu yang tidak disukai oleh orang lain, saudara kita, itu ghibah. Nabi bertanya lagi, bagaimanakah pendapat Anda jika itu memang benar apa adanya? Oh, Kanjeng Nabi ditanya, bagaimanakah pendapat jenengan ya Rasulullah jika itu memang benar apa adanya, yang kita ucapkan tadi itu benar sesuai dengan kenyataannya? Kanjeng Nabi menjawab, kalau memang sebenarnya begitu berarti engkau telah menghibahinya atau merasanya. Tetapi jika apa yang kau sebutkan itu tidak benar, maka berarti engkau telah berdusta atasnya. Hadis Rohul Muslim. Hadis ini menyebutkan orang lain yang tidak hadir di hadapan penyebutnya, atau yang kita bicarakan itu tidak ada di hadapan kita. Ya, itu ghibah atau salah. Ya, ini paling disukai oleh kaum awam. Ya, saking seneng ini kalau rasan-rasan. Terus kadang ngumpul tak gerombolan 3, 4, 5 orang, ya pasti akan disisipi di dalamnya itu ada ghibah atau rasan-rasan atau bahasa kerennya gosip. Nah, wis nglumpuk, lewis gosip, waduh, sa RT, sa kampung entek wis dibahas. Itu bahaya ya. Sing dibahas terkait dengan kejelekan-kejelekan orang lain, itu ibarat. Jadi kita itu dilarang untuk berghibah, rasan-rasan. Ya. Apalagi membicarakan keburukan orang lain. Nah, kita lanjutkan. Perbuatan buruk sangka tadi itu mencari-cari kesalahan orang lain dan menggunjing
dalam kehidupan sehari-hari sulit kita hindari karena adanya penyakit hati dalam diri kita. Apa maneh kepada orang yang kita benci. Nggak ada api-apinya belas wis. Saya nggak suka sama si A, pegel lah, ya sakit hati. Yang saya bicarakan si A ini mesti keburukannya sudah, tidak ada kebaikannya. Beda lagi kalau kita suka pada seseorang, ya mesti yang dibicarakan itu yang baik-baik semua, yang manis-manis semua. Meskipun elek iso manis. Begitu juga kalau sudah kadung benci, meskipun api elek kayak gitu. Inilah kenapa kok bisa seperti itu, karena kita mengikuti hawa nafsu. Hawa nafsu, setan nggodone itu kebun itu. Ya, hawa nafsu. Hawa nafsu ini ibaratkan kuda jaran. Kalau tidak dilatih, tidak diarahkan, maka dia akan liar. Ya, akan liar. Makanya perlu kita latih hati kita, perasaan kita, ya, biar tidak tersisipi oleh sifat-sifat yang jelek seperti itu. Ya, hawa nafsu penting. Hawa nafsu itu penting kita miliki. Kalau kita nggak punya hawa nafsu, makan nggak harus mangan, ya, nggak harus motif, nggak harus turu dan sebagainya. Itu semuanya hawa nafsu. Tapi bagaimana caranya kita itu bisa mengontrol hawa nafsu kita biar tidak liar gitu. Nek nuruti hawa nafsu memiliki seburat ya. Jadi kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri. Dengan cara apa? Dengan cara mengontrol di diri. Nah, seorang muslim ya itu hendaknya bisa mengontrol diri atau husnuzon. Ya. Atau berprasangka apa? Baik. Ini kontrol diri. Nanti akan ada pembahasan mujahadah nafas, yaitu kontrol di diri. Yang kita fokus hari ini, pertemuan ini kita bahas husnuzon. Ada beberapa macam berkaitan dengan husnuzon. Ono klasifikasinya, ada pembagiannya. Yang pertama, husnuzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah, bahwa Allah itu memiliki sifat yang sempurna, maha kuasa, maha segalanya sudah, ya, maha pengasih dan juga maha penyayang terhadap semua ciptaannya. Ya. Apa sih yang nggak dikasih sama Allah? Apa sih yang nggak disayang oleh Allah? Semua ciptaannya disayang. Meskipun makhluk sekecil apapun disayang sama Allah, ya, akan dijamin sama Allah. Sesuai dengan sesuai dengan hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulullahu ta'ala ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairim minhum. Muttafaqun alaih. Kenapa kok dikatakan muttafaqun alaih? Ya, kalau yang lain tadi ada rawahu Bukhari Muslim, rawahu Bukhari, ini muttafaqun alaih. Jadi semua ulama itu sepakat bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Apa kata Kanjeng Nabi? Kata Allah dalam ayatnya tadi, firman dalam sabda Kanjeng Nabi itu, aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya kita mengingatku ketika mengingatku. Jadi Allah itu sesuai dengan prasangka kita. Kalau kita baik pada Allah, maka Allah akan baik pada kita. Ya. Jika ia mengingatku saat sendirian, apa kata Allah? Aku akan mengingatnya dalam diriku.
Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, atau kumpulan para malaikat. Berdasarkan hadis di atas disimpulkan bahwa jika seseorang berprasangka baik kepada Allah, maka Allah juga akan berprasangka baik kepada kita. Baik. Mengapa seorang muslim wajib berprasangka baik kepada Allah? Dikarenakan ada keterbatasan pada diri kita. Kita itu hanya mengetahui segala sesuatu yang tersurat dari yang nampak secara realita. Terbatas kita. Pengetahuan kita hanya sesuatu yang kita lihat, tidak lebih. Itu pengetahuannya. Ibaratkan jarum dicelupkan ke laut, jarumnya dicelupkan itu kan ada tetesan air di jarumnya itu. Ya itulah pengetahuan kita sesuai itu, sangat sedikit. Sementara yang tersirat dari rahasia-rahasia Allah itu sangat banyak. Ya, manusia tidak memiliki pengetahuan seperti itu sampai luas, tidak terbatas kita. Ya, ngerti didik, ya, apa yang kita ketahui. Ini masih ada lagi. Langit, di atasnya langit masih ada. Terus itu loh pengetahuan. Karena boleh jadi hasil pilihan yang diperoleh dari hasil analisa pikiran kita, kesimpulan kita, justru sesungguhnya berakibat buruk, atau sebaliknya yang dianggap buruk sesungguhnya merupakan hal yang baik baginya, perwujudan husnudzon kepada Allah. Kita harus berprasangka baik kepada Allah apapun itu. Ya. Nah, berprasangka baik kepada Allah itu dibagi menjadi dibagi menjadi 3. Yang pertama, berprasangka kepada Allah atau husnudzon kepada Allah dalam hal bertakwa kepada Allah. Artinya melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Ya. Meyakini bahwa semua perintah Allah adalah untuk kebaikan manusia, kebaikan pada diri kita sendiri, apapun yang dia perintah. Semisal Allah menyukai kebersihan, Allah suka keindahan. Ini kan hal yang baik. Ya, an-nadzafatu minal iman. Kita sehari-hari itu minimal cuci tangan, ya minimal ini 5 kali, atau membersihkan diri kita itu minimal 5 kali. Saat apa? Saat mau sholat, wudu. Nah itu kan membersihkan diri di muka, ya tangan. Ini kan sering kita gunakan. Nah di masa sekarang, di masa era COVID-19 ini, kita dianjurkan sesering mungkin cuci tangan. Apa maknanya di situ? Bahwa kita itu disuruh untuk selalu menjaga kebersihan. Nah, harus sering itu kebersihan. Nah, ini sudah kelihatan bahwa sesuatu yang diperintahkan Allah itu mesti akan berdampak baik. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah akan berdampak buruk, jelas. Orang-orang yang dihukum, ada di penjara, ya kasusnya macam-macam. Saya yakin kasusnya itu adalah larangan-larangan Allah, karena melanggar larangan Allah. Judi dihukum konangan, gitu. Karena judi memang dilarang, ya dilarang oleh Allah. Khamr, minuman keras, itu kan larangan, itu pasti akan berdampak buruk. Iya, ini cuma diombe Pak, ini tak diombe, nggak kira dihukum, iya nggak dihukum, mati iya kan. Khamr itu sejak dahulu sudah dilarang. Nah saya kira macam khamr. Khamr itu kan sesuatu yang memabukkan. Apa harus minuman keras? Tidak. Nah saya kira macam ya, saya kira yang digunakan
komik ya iso gawe mendem. Tuku komik sak book diurut. Didelek di gelas, ngono diombe. Tidak bilang. Apa itu yang dicari? Ya, overdosis, dioplos. Nah, itu. Alkohol 70 gram dioplos. Kayak autan. Bensin, ya Allah. Alkohol itu lah obat luka. Lah apa diombe? Gitu. Ndak wis overdosis mati. Nah, inilah dampak buruknya. Apalagi dampak buruk yang lain terkait dengan minuman keras. Sesuatu yang memabukkan. Banyak gendeng iya. Ya, anu Pak, ngefly Pak. Terlalu banyak masalah. Oh, enggak ngono caranya. Ya, bukan seperti itu. Dengan minum khamr, kecubung, mushroom, jamur celetok. Oleh jamur liyane kok lah enak tuh. Digoreng. Iki jamur celetok digawe jus. Melok sak celetongi. Ayo, apa gak mendem nemen. Iya, iso-iso pecah tuh saraf. Kalau sarafnya sudah pecah, dia tidak akan bisa berpikir normal. Ya gendeng guys. Ya ada lagunya itu. Wong edan bebas ini ya. Itu lagunya. Ya bebas aja. Sopo te ngaru-ngaru wong edan. Lek pingin ngono sampean, monggo dicoba. Ya. Cik rusak untukmu ini. Tidak bisa berpikir normal. Ini adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah. Karena ada efek buruknya, jelek. Ojo dilakoni dilarang. Sing diperintah lakono. Ya, lakono. Mesti akan membawa kebaikan. Ya, akan membawa kebaikan. Nek sing dilarang, ojo dilakoni. Oh, no, ya. Ini husnudzon dalam bertakwa yang A. Yang B, husnudzon dalam berdoa. Nah, kita setiap hari minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya Allah, saya pengen ini. Ya Allah, saya pengen sukses. Ya Allah, saya pengen ini. Ya Allah, saya pengen pintar. Didengar doanya sampean didengar. Bagaimana untuk berprasangka baik kepada Allah? Oh ya aku doa kok enggak dikabul-kabulkan sama Allah. Nah mungkin, ini prasangka baiknya. Mungkin saat ini saya masih belum pantas. Saya kasih contoh semisal seperti ini. Ada anak kecil masih TK minta sepeda motor kepada orang tuanya. Ya, bu, belikan saya sepeda motor. Saya ingin naik sepeda motor. Kira-kira ditukokno enggak sama orang tua? Saya yakin tidak. Ojo sepeda motor. Tak kokno sepeda cilik, sepeda ontel seusia. Nah, mungkin seperti itu. Belum saatnya. Nah, itu. Itu yang pertama. Untuk menenangkan hati kita. Ini adalah prasangka. Ini prasangka. Oh, mungkin belum saatnya. Ya Allah, saya pengen kaya. Kok enggak suki-suki? Kerja isu sampai bengi, sampai bengi. Budal isu mulai bengi, budal isu mulai. Setiap hari seperti itu. Tapi enggak suki-suki. Dungo yo bendino. Setiap saben waktu doa. Tapi masih belum dikabulkan. Prasangka baiknya seperti apa kepada Allah? Prasangka baiknya mungkin kalau saya kaya nanti saya akan lupa kepada Allah. Satu, enak toh. Wongkul aku sugih iki lali yang sembayangku wis. Wongkul aku sugih wis enggak sholat tahajud maneh aku. Karena sudah kaya. Lupa sudah. Ingatnya kepada dunia. Ada itu kisahnya. Namanya Korun itu. Ya. Korun ini awalnya orang miskin. Datang kepada Kanjeng Nabi untuk didoakan menjadi kaya. Datang kepada Kanjeng Nabi. Soge man. Ya. Kaya raya. Tapi apa yang terjadi? Dia lupa pada akhiratnya.
hartanya itu bertumpuk-tumpuk. Ya, kunci berangkasnya gudangnya, hartanya itu sampai dipikul orang banyak, saking banyaknya kuncinya dong turun gudang. Saat ditagih untuk bayar zakat tidak mau, saksi sampai akhir hayat, singkat cerita seperti itu. Ya, sampai hartanya dibawa mati, sampai ditenggelamkan sama Allah itu. Ya, karena tidak mau membayar zakat, mau bayar sudah tertutup baginya sudah. Ya, ditenggelamkan sama harta-hartanya. Makanya akan ada istilah kalau kita menemukan harta dinamakan harta karun, ya ini sejarah. Mungkin harta karun, harta ini korun yang terpendam, lenyap dimakan, ditelan bumi. Ini mendingan ini untuk apa ya? Untuk menghilangkan prasangka buruk pada Allah. Tenang hati kita. Hati kita itu akan tenang kalau kita berpikir seperti itu. Ikhlas itu ngelakuin. Ya, mungkin turun saiki aku. Ya, mungkin turun saiki. Berusaha, yang penting kita berusaha dan ikhtiar. Ya. Doa, usaha ini harus jalan dua-duanya. Doa tok tanpa usaha percuma. Ya, nggak ada hasilnya. Ya Allah, aku pingin pinter, aku pingin sukses, nggak tahu sinau. Aduh, tidak iso. Ya, tidak iso. Usaha tok tanpa doa sombong itu orang sombong. Oh, ini semua hasil usahaku, sombong. Ya, dicotek titik sama Allah, buyar. Berarti harus dua-duanya, doa ikhtiar. Nah, setelah doa ikhtiar baru tawakal. Nah, ini poin yang kedua, yang ketiga dari yang C dari husnudzon kepada Allah, yaitu berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Kalau kita sudah berdoa, kita sudah usaha, kita sudah ikhtiar, maka kita tawakal kepada Allah, pasrahkan semua kepada Allah. Tenang, opo cari Gusti Allah, yang penting aku sudah usaha, sudah maksimal. Nah, perkara hasilnya wallahu a'lam sudah. Gitu ya. Ini terkait husnudzon kepada Allah. Ya. Ingat, husnudzon kepada Allah itu dibagi menjadi 1, 2, 3 ya. Ingat ya. Pertama, husnudzon dalam bertakwa. Yang kedua, husnudzon dalam berdoa. Dan yang terakhir, husnudzon dalam berikhtiar. Nah, yang kedua yaitu husnudzon kepada orang lain. Selalu berpikir positif kepada orang lain. Ojo negatif doa. Ya, tidak sumpah udah kita rek. Aduh, iki mau aneh, iki wis elek. Ini husnudzon sudah. Harus berpikir positif lah pada orang lain. Berusaha melihat kebaikannya orang lain. Ojo kejelekannya tok dilihat. Ya, jangan. Sesuai dengan hadis Kanjeng Nabi, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, seorang muslim yang sejati adalah orang yang dengan muslim lainnya selamat dari bahaya lisan dan tangannya. HR Tirmizi. Nah, hadis ini menjelaskan seorang muslim itu harus menjaga lisannya, ucapannya kepada orang lain, terutama terhadap sesama muslim. Harus lemah lembut, tidak mengandung unsur kebohongan. Gunanya apa? Untuk menghindari prasangka buruk terhadap orang lain.
Islam itu mengajarkan kepada kita itu tabayun. Tabayun itu konfirmasi. Ya, konfirmasi terhadap seseorang. Islam itu sangat melarang umatnya gegabah mempercayai atau merespon sesuatu yang negatif atau informasi. Sekarang itu banyak informasi yang tersebar di WA, Facebook, Instagram dan lain sebagainya. Itu belum tentu benar, bisa jadi hoax. Banyak itu seliweran. Sampean jangan mudah terpercaya. Ada informasi ini langsung dipercaya, di share. Iya lek bener. Ndak bener. Nah, sapa sing dosa? Sampean kadung nyebarno. Jangan. Tapi harus tabayun. Cari informasinya yang akurat. Ya, cari. Soalnya hari ini ada seliweran di WA, di grup, bahwa besok semua siswi SMK PN Pasirian masuk sekolah. Jangan langsung percaya, tabayun dulu, cari informasi, tanyakan pada gurunya. Bener pak, bu, saya dapat informasi bahwa besok semua siswa masuk. Oh itu enggak benar itu. Nah itu berita bohong. Tabayun seperti itu, cari informasi, jangan mudah terpercaya. Yang ketiga, husnudzon kepada diri sendiri. Awak dewe percaya, berprasangka baik kepada diri kita. Ya, saya bisa kok, asalkan usaha. Itu adalah percaya diri, biar tidak mudah putus asa. Dikasih tugas, husnudzon kepada diri sendiri. Saya bisa, insya Allah mengerjakan ini. Yang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Ini berprasangka baik kepada diri sendiri. Ya. Yang penting berusaha. Itu sebentar. Terus hikmah yang bisa kita ambil dari husnudzon. Ya, husnudzon adalah kita akan hidup tenang, tidak dibebani oleh prasangka buruk pada orang lain. Nah, begitu ya untuk pertemuan yang kedua atau yang ketiga atau pertemuan hari ini, kita cukupkan di pembahasan husnudzon. Pertemuan berikutnya kita akan bahas terkait dengan mujadah an-nafs dan dilanjutkan ukhuwah. Nah, berarti tinggal ada 2 pertemuan lagi. Mungkin jika ada yang ditanyakan, kan bisa japri langsung kepada saya atau komen di grup Classroom. Ya, saya tunggu. Nah, semua yang saya terangkan tadi itu jangan lupa untuk dicatat ya, dirangkum. Ya, poin-poin pentingnya nanti itu saya minta itu dikumpulkan. Ya, dijaga-jaga. Saya sampean siapkan semuanya itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kita ketemu di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan hari ini kita bisa mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Jika ada tutur kata yang kurang pas yang saya sampaikan ya, atau ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.